Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali video pembelajaran ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkesempatan untuk melaksanakan di antara kewajiban sebagai seorang muslim, yakni menuntut ilmu, khususnya dalam ilmu agama dan agama Islam tentunya. Insya Allah pada kesempatan ini kami akan membahas atau Bapak akan membahas terkait iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bapak menyediakan PowerPoint. Bentar ya. Sebentar. Sebelum kita ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam beberapa menit ke depan yang Bapak bahas dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 semester genap SMA Negeri 2 Sumedang. Ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada sesi atau pertemuan kali ini yaitu dengan menggunakan metode presentasi dan resitasi diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi makna iman kepada Rasulullah SAW dengan submateri sebagai berikut. Pertama, pengertian iman kepada Rasul. Kemudian landasan atau dalil tentang iman kepada Rasul, jumlah Nabi dan Rasul, sifat-sifat Rasul, dan Nabi juga Rasulul Azmi. Rasulul Azmi. Jadi nanti ada sesi kedua atau pertemuan kedua setelah pertemuan kali ini. Jadi dibagi dua pertemuan. Materi tentang iman kepada Rasul dibagi dua pertemuan. Pertama, pengertian iman kepada Rasul, yakni beriman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati tanpa ragu. Jadi yakin itu tanpa ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai rasul, sebagai utusan. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Dan di antara makna iman itu yakin itu. Ada ta'rif atau definisi yang ulama buat, yang para ulama sampaikan dengan ijtihadnya, yaitu tasdikun bil qalbi wa alun bil wa aqwalun bil lisan wa aqwalun bil arkan, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mempraktekkan dengan perbuatan. Itu makna iman. Jadi iman kepada Rasul, kita meyakini Rasul dengan hati bahwa Rasul adalah utusan Allah. Dan juga kita mengucapkannya dalam
dengan lisan kita. Di antaranya ada syahadat kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Nabi Muhammad ada di antara rasul, kita yakini Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah. Nah, iman. Kemudian dipraktekkan dengan anggota badan. Ya, kita meneladani Rasul dengan perbuatan yang Rasul contohkan, kita ikuti. Gitu. Itu pengertian iman pada Rasul. Kemudian, ada Nabi, ada Rasul. Ada beda antara Nabi dan Rasul. Terutama ada pengertian Nabi. Secara bahasa, Nabi berarti orang yang diberi berita atau menerima berita. Jadi setiap orang yang menerima berita apapun itu disebut Nabi, dari kata naba yanbi nubuwan. Kalau dalam ilmu sorof ya, kata bahasa Arab. Kemudian secara istilah ya, secara syarat seorang nabi itu yaitu yang menerima beritanya khusus, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan syariat agama, tetapi tidak harus disampaikan kepada orang banyak. Jadi menerima wahyu tapi tidak ditugaskan untuk menyampaikan atau tabligh, tidak menyampaikan kepada umat yang banyak. Mungkin hanya di keluarganya atau di masyarakat terdekatnya, tidak sampai luas gitu menyampaikan wahyunya. Lanjut. Nah, pengertian Rasul tadi kan beda antara Nabi dan Rasul. Rasul adalah utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Jadi kalau secara bahasa itu umum. Setiap orang yang diberi tugas itu bisa disebut Rasul. Ya, Rasul itu delegasi atau utusan. Secara istilah itu khusus. Seseorang yang menerima berita wahyu. Jadi beritanya itu wahyu dari Allah SWT sama Nabi tadi yang berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikan yang diwahyukan oleh Allah itu kepada orang banyak. Yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul itu disampaikan lagi kepada orang banyak sampai bergenerasi banyak. Contohnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, umatnya sampai akhir zaman. Bukan di Arab saja, bukan di lingkungan Rasul itu diutus saja, tapi ke seluruh penjuru dunia sampai. Kemudian ada landasan Al-Quran tentang iman kepada Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, jadi
dalam Al-Quran sebagai landasan pokok atau dalil. Bisa kalau Al-Quran itu disebut dalil nakli. Nakli itu dalil yang dinukil, jadi tidak berdasarkan akal, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah, ya, perkataan Allah yang dicocokkan dengan suatu hukum. Nah, ini iman kepada Rasul, dalil naklinya ini. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya, yaitu Nabi Muhammad, yang diberikan Al-Quran sebagai kitab suci. Kemudian, nah, Rasul-Rasul terdahulu juga diberikan tuntunan berupa mushaf-mushaf. Banyak kan, ada kitab yang 4 yang masyhur itu, kitab Injil, Taurat, Zabur, dan yang terakhir adalah Al-Quran sebagai penyempurna. Lanjut. Landasan hadis atau dalil akli. Dalil akli. Jadi Nabi, kalau hadis itu kan hadis dari Nabi, perkataan Nabi tentang iman kepada Rasul. Ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barisan lin-nasi id atahu rajulun yamshi. Faqala ya Rasulullah, mal iman? Qala al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Diterima riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berada bersama orang-orang, yaitu bersama para sahabat. Lalu datanglah seorang laki-laki dengan berjalan kaki. Lantas bertanya, laki-laki ini kan penggalan hadisnya, penggalannya ya, sebagian lafaz hadisnya yang lain, bahwa laki-laki ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, laki-laki itu bertanya, apakah iman itu? Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Ini Surat Al-Baqarah nomor 44, 4404. Lanjut saja ya. Ini jadi Nabi suatu ketika ditanya, ada seorang laki-laki, Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, ada seorang laki-laki datang menanyakan tentang iman. Nabi sudah tahu dari wahyu, ya, dari Al-Quran. Nabi menjawab demikian, engkau beriman kepada Allah, malaikat, para rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Kemudian ada jumlah nabi dan rasul. Nah, tidak ada yang tahu pasti ya akan bilangan seluruh nabi dan rasul kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun pada beberapa riwayat hadis, para ulama berselisih pendapat mengenai jumlah nabi dan rasul. Ada yang menyebutkan jumlah nabi mencapai 124.000 orang, sedangkan jumlah rasul sebanyak, ada yang riwayat hadis yang menyampaikan 113, ada yang 114 sampai 115. Namun ini hanya perkiraan, tidak pasti. Kalau kita memastikan bilangannya, takutnya ada nabi atau rasul yang dijadikan nabi atau rasul, kita nggak dimasukkan gitu, nggak termasuk. Dan ini hanya perkiraan, yang pasti hanya Allah yang tahu.
Tapi yang pasti dan ulama sepakat adalah bahwa nabi yang pertama diciptakan secara zahir jasadnya adalah Nabi Adam alaihissalam, dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun secara makna tersembunyi atau secara makna tersembunyi itu secara banyak orang yang kurang tahu, Nabi dan Rasul pertama hakikatnya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang pertama kali diciptakan adalah nur, cahaya kenabian beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi terakhir juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Nah, sudah pada tahu ya, ada 25 Nabi yang wajib diketahui. Nah, mungkin sudah ada yang lupa atau masih ingat, atau ya nanti ini wajib ya. Kalau wajib itu harus, kalau enggak ada konsekuensi nanti. Kalau enggak hafal, ini dihafal. Nabi Adam kan waktu yang pernah ngaji di TPA mungkin pernah menghafal nama-nama Nabi dan Rasul yang 25 ini, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Ada sifat wajib, mustahil, dan jaiz pada Rasul. Sifat wajib pertama ada sidik. Sidik itu benar. Lawannya atau yang mustahil, kizib atau bohong. Nah, sidik itu benar dalam perkataan, baik dalam perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Tidak pernah berbohong. Seorang Nabi kalau pernah berbohong itu tidak dikatakan Nabi. Seorang Nabi harus benar dalam segala ucapan dan perilakunya. Kemudian amanah. Nah, tentu harus amanah. Kan akan menyampaikan risalah, berita yang berita dari Allah Subhanahu wa taala atau wahyu. Amanah, harus amanah. Dan tabligh itu menyampaikan. Ini bagi Rasul. Kalau Nabi itu tablighnya mungkin hanya di daerah lingkungan ya diutus. Tabligh ini dominannya sifat Rasul. Rasul harus tabligh, menyampaikan wahyu sampai tersebar ke seluruh dunia. Dan fatana, sifat wajib Nabi dan Rasul, fatana harus cerdas. Fatana itu cerdas. Nah, beda cerdas sama pintar. Ada cerdas, ada pintar. Kalau pintar itu adalah hasil usaha, ada hasil usaha. Kalau mau pintar, ya belajar, gitu kan. Memang takdir Allah. Sama takdir Allah, pintar itu takdir Allah. Namun ada sebabnya. Sebabnya juga itu takdir Allah. Kita berusaha, belajar, Allah menetapkan kepintaran kepada kita. Kalau cerdas itu anugerah. Cerdas itu anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kita mudah dalam menghafal itu adalah kecerdasan. Nah, Nabi dan Rasul memiliki sifat fatana, cerdas. Ada kalau Nabi Muhammad SAW itu dijuluki Nabiul Ummi, Nabi yang ummi. Ummi itu bukan bodoh ya. Kalau asal maknanya ummi itu bodoh, tapi ummi itu bodoh, bukan bodoh, tapi katanya tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Itu yang marak diketahui.
Tapi yang aslinya, hakikatnya Ummi itu tidak butuh baca, tidak butuh nulis. Bukan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi tidak butuh karena saking cerdas. Jadi sekali tangkap sudah bisa hafal. Cerdas. Anugerah yang Allah berikan kepada seorang bagi kepada Nabi. Ya, yang lawannya itu kizib, mustahil, yaitu kizib berbohong, khianat, kitman menyembunyikan berita atau wahyu, biladah, bodoh. Kemudian ada sifat jaiz atau yang boleh ada di Nabi. Jaiz itu boleh ada, boleh tidak. Boleh dilakukan atau boleh tidak. Yaitu aradul basyariyah. Sifat kemanusiaan yang maksum. Yang maksum tapi ya. Maksum itu dijaga. Kemanusiaan ya contohnya Nabi juga makan, Nabi tidur, Nabi juga bersosialisasi dengan manusia lain, dengan umat gitu kan, bersosialisasi dengan umat, dengan para sahabat kan, juga Nabi juga kan ada berdagang sampai menikah dengan Siti Khadijah gitu ya. Kemudian tanda-tanda beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Pertama, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berita baik kepada umat manusia. Kemudian mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat mulia dan mustahil memiliki sifat-sifat tercela. Dan kemudian mempercayai bahwa ada lima nabi dan rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Ulul azmi nanti ada slide-nya. Dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup daripada nabi dan rasul sekaligus menyempurnakan agama Allah SWT yang telah disampaikan rasul-rasul sebelumnya. Ya, Nabi kita, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku menjadi Nabi, itu sudah harus ditepikan, jangan dipercayai. Itu adalah suatu ujian bagi umat. Kan setan itu tidak hentinya menggoda manusia supaya terjerumus kepada kesesatan. Makanya ada yang mengaku-ngaku itu jadi nabi. Banyak ya, pada zaman sahabat sampai sekarang juga ada yang mengaku-ngaku jadi nabi. Nah, terakhir ada Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi ini harus diyakini juga, diimani, yaitu Nabi Ulul Azmi adalah Nabi yang memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam tugasnya menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa saja yaitu itu bisa disingkat ya, supaya memudahkan mimin. Nah, mimin itu yang pertama Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihi salam. Menghafalnya apa berinya? Mimin. Yang pertama Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Muhammad jelas ya, perjuangannya Masya Allah sampai tersebar ajarannya Islam itu ke seluruh dunia. Tidak mungkin dengan perjuangan yang berleha-leha, tapi perjuangannya Masya Allah hebat. Dan Nabi Isa difitnah,
jadi malah disembah oleh umatnya. Jadi ada golongan Nasrani gitu kan, orang-orang Kristen menyembah Nabi Isa, bukannya ditaati untuk menyembah kepada Allah. Ini yaitu semua karena godaan setan. Umat terus digoda untuk disesatkan dari mulai Nabi Adam alaihissalam, terus Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semuanya mempunyai kisah yang sangat panjang dan sangat luar biasa. Nah, sudah dulu ya sampai di situ. Nanti ada pertemuan kedua. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah selesai. Semoga bermanfaat dan Bapak harapkan kalian bisa mencari lagi sumber dari referensi materi dari sumber-sumber yang lain dan yang lebih lengkap ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan atau kurang pas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.